mau ngatur-ngatur saya ceramah, suruh mereka aja naik di atas panggung ceramah, jangan saya. Sekarang saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi Langsa yang terhormat, tapi saya yakin polisi sini nggak sama kayak polisi di sana. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan tiada, pasti akan mati. Yang wujud selain Allah pasti akan hancur, pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dari sebagian banyak hamba-hambanya. Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang menyambut dengan gembira hari lahirnya kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majlis dalam rangka menyambut maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kagum dengan orang-orang yang ada di Langsa. Daerah-daerah lain belum bikin acara maulid karena ini masih bulan Safar. Daerah-daerah lain bikin maulid biasanya masuk bulan Rabiul Awal. Biasanya kalau masih Muharram sama Safar, daerah-daerah lain itu bikin acaranya acara Muharram. Tapi ini orang Langsa, orang Aceh luar biasa. Belum masuk bulan maulid tapi sudah bergembira terlebih dahulu dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berikan penghormatan yang sangat besar kepada seluruh masyarakat Langsa, khususnya para panitia yang telah dengan begitu luar biasanya, dengan begitu semangatnya memperingati acara maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, itu kitab Khawashi Syarwani adalah kitab daripada Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Matan Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dari kitab Minhaj itu kitab Imam Nawawi disyarahkan sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, diberi nama kitab Tuhfatul Muhtaj. Kemudian disyarahkan dengan lebih jelas, namanya Khasiyah. Oleh siapa? Oleh Al-Imam Asy-Syarwani. Di situ di dalam Khawashi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya paling utamanya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam yang ada. Malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam lahirnya Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran,
malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau berkata malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya, malam turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah karunia dan rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi itu adalah rahmat Allah, karunia Allah, bukan hanya untuk umat Nabi saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Makanya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar. Sebagaimana Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, beliau berkata, ya Lailatul Itsnin madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna? Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi sempurna, sehingga berawal darimulah hari-hari yang mulia dalam Islam. Kenapa? Karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena maulidnya Nabi, maka tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Sehingga bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia di muka bumi ya Allah. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada apa-apa kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia, dengan anugerah, dengan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Pertanyaannya, apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Saudara-saudara, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, kemudian dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baghawi, kemudian dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, kemudian dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan karunia Allah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Menurut sebagian ulama yang lain, karunia Allah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Terus siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, Al-Imam Ibn Abbas, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab.
Di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa di dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin dari selah-selah jari Abu Lahab itu keluar air, sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Ibn Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin dari selah-selah jarimu keluar air? Apa kata Abu Lahab? Ya, Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika itu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Ketika mendengar ponakanku lahir, aku sangat senang, aku sangat gembira. Saking senangnya aku, saking gembiranya aku merdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena dia membawa kabar kelahiran Muhammad, karena kegembiraan, kesenanganku sesaat atas lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, tetapi Allah ringankan azab dan siksa setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita, umat Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam semesta bergembira di lahirnya, pada hari lahirnya Nabi Muhammad. Para malaikat bergembira di hari lahirnya Nabi. Para bidadari berdandan, bidadari yang sudah cantik, mereka lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan, mereka menggelarkan permadani, menggelarkan intan permata untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya bergembira dengan lahirnya Nabi, illa iblis, kecuali iblis. Iblis di hari lahirnya Nabi, dia berteriak sekencang-kencangnya. Tidak pernah iblis berteriak begitu kencang selain di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa iblis berteriak? Kenapa iblis menangis? Karena dia tahu musuh terbesarnya telah lahir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini bergembira dengan lahirnya Nabi. Tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad. Inti daripada maulid yaitu diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Inti daripada maulid yaitu mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, sebelum kalian duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, untuk mengagungkan, untuk memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dahulu memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma caranya Allah dan cara kita berbeda. Kalau cara kita memuliakan lahirnya Nabi dengan bikin acara maulid, dengan duduk di sini, dengar rawi, dengar maulid, dengar ceramah, dengar nasihat, itu cara kita bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi? Yang pertama, saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, bahwasanya ketika itu Raja Habasyah datang ke Makkah, yakni lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jish, kemudian Allah hancurkan pasukan gajah yang ingin menyerang Makkah. Ketika itu Raja Abraha, dia datang bawa pasukan gajah yang banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengutus burung ababil yang berasal dari neraka. Satu ekor burung membawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Itu burung lemparkan itu batu, jatuh di tentara pasukan gajah, tembus sampai ke kaki. Saudara-saudara, Allah hancurkan, Allah binasakan pasukan gajah pada hari lahirnya Nabi. Kenapa? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, kerajaan Romawi Allah hancurkan. Kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Takriman, ta'ziman li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Padahal bisa saja, tidak mustahil bagi Allah kalau Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa Allah padamkan di hari lahirnya Nabi? Takriman, ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumur-sumur yang kering memancarkan airnya di hari lahirnya Nabi. Pohon-pohon yang kering, pohon-pohon yang tandus berbuah kembali. Pohon kurma yang kering berbuah di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaga pintu langit. Kenapa? Karena sebelum di hari lahirnya Nabi itu syaitan, jin, iblis, dia pergi ke langit untuk mencuri berita-berita gaib, kemudian dia berikan kepada para dukun-dukun. Di hari lahirnya Nabi, pintu langit Allah suruh malaikat jaga dengan membawa panah yang terbuat dari api, sehingga kalau ada setan, iblis, jin mau curi berita langit, dipanah sehingga mereka terbakar. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Kenapa bukan di hari-hari yang lain? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahirannya Nabi. Allah saja bergembira dengan lahirnya Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan banyak orang-orang bertanya, ngapain sih itu bikin-bikin acara maulid? Ngapain bikin-bikin acara maulid? Kalau ada orang yang bertanya, ngapain bikin acara maulid? Seakan-akan itu orang bertanya, ngapain kamu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang merayakan maulid adalah orang yang mengungkapkan kegembiraannya dengan lahirnya Nabi. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ngapain bikin maulid? Ngapain merayakan maulid? Sama seperti dia bertanya, ngapain bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas perkataan seperti itu keluar dari lisan seseorang yang mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara maulid diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Tadi baca maulid, bab maulid yang dibaca itu, maulid itu adalah kisahnya Nabi, diceritakan, dibacakan agar kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita duduk di sini untuk mendengar cerita Nabi Muhammad, ketahuilah Allah sudah lebih dahulu menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada nur para nabi dan nur para rasul. Apa dalilnya? An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qaal, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansar, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, akhbirni, beritahu aku ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan apa-apa, siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan satu makhluk sebelum Allah ciptakan apa-apa. Belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada syaitan, belum ada malaikat, belum ada khilman, belum ada wildan, belum ada lauhil mahfud, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nura nabiyyika Muhammadin, cahaya kekasihmu, cahaya nabimu, yaitu cahaya baginda Nabi besar Muhammad, khalaqa min nurih, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Setelah Allah ciptakan cahaya Nabi,
baru Allah ciptakan cahaya para nabi dan rasul yang lain. Allah ciptakan cahaya Nabi Adam, cahaya Nabi Nuh, Nabi Syed, cahaya Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Allah Nuh, Nabi Idris, Nabi seluruh para nabi. Setelah Allah ciptakan cahaya para nabi, Allah jajarkan cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Setelah Allah jajarkan, Allah suruh mereka berbaris. Kemudian Allah perintahkan cahaya Nabi Muhammad untuk lewat di atas cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Ketika cahaya Nabi Muhammad lewat, tiba-tiba mereka, cahaya para nabi dan cahaya para rasul bertanya, ya Allah, cahaya siapa yang barusan itu lewat? Kenapa cahayanya begitu terang? Cahayanya menyilaukan pandangan mata kami. Apa kata Allah? Hadza nur habibi Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ard, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, ahlakuhul Quran. Kata Allah, ini adalah cahaya kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Dia adalah akhir para nabi, dia pemimpin para rasul, akhlaknya adalah Quran. Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad. Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad di hadapan cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Jadi sebelum kita duduk di sini untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad, cahaya para nabi dan cahaya para rasul telah lebih dahulu mendengar siapa itu Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih baik bercerita dan berkata selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kepada mereka siapa itu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan heran kenapa para nabi, para rasul, mereka itu sudah tahu, mereka telah mengenal siapa Nabi Muhammad. Walaupun sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi apa? Ana awwaluhum fil khalaq wa akhirahum fil ba's. Aku adalah yang pertama kali dalam penciptaan dan aku yang terakhir kali dalam pengutusan. Para nabi, para rasul, mereka semua telah mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, belum Allah terima taubatnya. Ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat beliau? Karena beliau membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rab, bihaqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kebenaran Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Galallah ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Wahai Adam, dari mana engkau mengenal Muhammad? Dari mana engkau mengetahui Muhammad? Gala Adam, ya Rab, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala gawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, ketika kau ciptakan aku mengangkat kepalaku ke langit. Aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sinilah aku tahu tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang sangat berarti di sisimu, kecuali makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul, benar apa yang kamu katakan itu wahai Adam. Kalau kamu bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu dan aku terima taubatmu wahai Adam. Nabi Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa beliau naik ke atas Tur Sina, naik ke atas bukit Sina, bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat wahai Musa. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, setiap penghalang Allah ciptakan dari cahaya
dari air dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara air. Andaikan kita, Allah izinkan telinga kita untuk mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan pasti hati kita akan copot dari badan, saudara-saudara. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur jadi abu. Nah, apa kata Allah? 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para rasul terdahulu mengenal Nabi Muhammad. Kita umatnya tidak mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kau kenal Rasulullah? Yang dimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang nabi utusan Allah dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan manusia. Dia bersedih atas penderitaan kalian. Apa yang kalian rasakan dia rasakan. Berat bagi dia atas penderitaan kalian, kesusahan kalian. Dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, tauhid kalian. Dia Rasulullah menjaga keimanan kalian kepada orang-orang yang beriman. Dia sangat berkasih sayang. Tidakkah engkau mengenal siapa Rasulullah SAW? Beliau adalah seorang manusia yang dimana pernah 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, tetapi beliau kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Tidakkah kalian mengenal beliau Rasulullah? Pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang dimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam alal firash al-wathir, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu wala bi khubsis sa'ir, ya man lam yanam tulal layali min khafin nari sa'ir. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur, wahai seorang manusia yang tidur di yang tidak pernah tidur di atas kasur, yakni tidurnya selalu di atas tikar. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekadar roti yang kering. Nabi Muhammad kesusahan, Nabi Muhammad kelaparan, Nabi Muhammad menderita, Nabi Muhammad berdakwah. Lupakah kalian ketika beliau pergi ke kota Taif, dilempari, beliau dihujani dengan lemparan batu. Ketika darah beliau akan menetes, beliau tampung darah tersebut agar tidak jatuh di atas tanah Taif. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh buminya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka adalah umatku. Tidakkah kalian tahu bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian? Kecintaan Nabi kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, lebih besar daripada kecintaan istri-istri kalian kepada kalian, suami kalian kepada kalian, anak-anak kalian kepada kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harradat syafataihi marrataini fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati 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 faqabidha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nabi Muhammad di akhir hayatnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Kemudian aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata,
ummati, umatku, ummati, umatku, umatku. Kemudian meninggal Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau, sampaikan kepada Muhammad, apakah Muhammad memilih dunia atau memilih aku? Kalau dia memilih dunia, sampaikan kepadanya, akan aku panjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilih aku, sampaikan kepadanya, hari ini akan datang kematiannya. Turun Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah berada di atas kasur, sedang dalam keadaan sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Tuhanmu memberikan kepadamu dua pilihan. Apakah kau akan memilih dunia atau memilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Jibril? Apa kata Nabi? Apa jawabnya Nabi? Tentu aku lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada Tuhanku, aku lebih memilih Allah daripada dunia, karena dunia bukanlah tempatku. Tempatku ketika ruhku berpindah kepada Allah, maka itu adalah tempatku yang sebenarnya. Maka Jibril membawa pesan Nabi Muhammad. Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, turunlah engkau dengan perintahku. Pasanglah sebaik-baiknya wajah, pasanglah sebaik-baiknya senyuman. Engkau turun, engkau akan mencabut nyawa makhluk yang paling mulia. Engkau izin dulu kepadanya, mau tidak dia dicabut nyawanya? Kalau dia mau, kau cabut. Kalau dia tidak mau, maka jangan kau cabut, kembalilah engkau kepadaku. Turun malaikat Israel dengan perintah Allah. Di Israel tidak langsung masuk rumah Rasulullah, dia ketuk pintu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Fatimah berkata, siapa engkau? Tidakkah kau melihat ayahku sedang terbaring sakit? Israel menjawab, aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang memisahkan istri dengan suami, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri yang menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara dunia dan akhirat. Dan aku diutus oleh Tuhanku kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Fatimah mendengar kalau di depannya adalah Israel, dia langsung kembali ke pangkuan ayahnya. Dia menangis, dia berkata, wahai ayah, Israel berada di depan, ingin mencabut nyawamu wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bersedih wahai Fatimah, karena engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku. Datanglah Israel. Ketika Israel datang ditemani oleh Jibril, ketika akan dicabut oleh Israel, Nabi Muhammad berkata, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Ya Allah, kekasihmu belum puas, kekasihmu minta jaminan untuk umatnya. Apa kata Allah? Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Muhammad. Ini jaminan dariku. Nabi Muhammad pada saat detik terakhir nafasnya tidak memikirkan nasibnya. Yang beliau fikirkan nasib kalian sebagai umatnya. Akhirnya dicabutlah nyawa makhluk yang mulia tersebut. Dicabut nyawa Rasulullah. Ketika nyawa tersebut sampai di betis, Nabi berkata, apakah seperti ini rasa sakit sakratul maut? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya telah diangkat kesusahan-kesusahannya ketika sakratul maut, dan disampaikan kepada Muhammad bahwasanya sakratul maut itu lebih sakit daripada ditancapkan ribuan pedang. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku ketika sakratul maut? Apa jawab Israel? Iya ya Rasulullah,
rasa sakit seperti ini, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengusap pipinya, ada air sebuah cawan di samping, beliau letakkan tangannya di cawan yang berisi air itu, kemudian beliau usapkan itu air di muka beliau, kemudian beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad SAW, doa yang menutupi kepergian Rasulullah SAW. Apa doa beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah, permudahkanlah sakratul maut umatku dan beratkanlah untukku. Ya Allah, ya Rabb, aku menanggung sakratul maut umatku, berikan rasa sakit mereka, berikan beban penderitaan sakratul maut umatku. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan sanggup. Biar aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Ya Allah, jangan kau berikan rasa sakit sakratul maut kepada umatku. Ya Allah, apa yang telah kau berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang mati-matian, pagi, siang, sore, malam berdakwah, berdarah. Demi siapa? Demi kalian. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar syariat Islam sampai, agar masjid sampai, agar ulama sampai, agar Al-Quran sampai, agar ilmu, amal, adab, wara sampai, ikhlas sampai, takwa sampai, amar ma'ruf sampai, jihad sampai, nahi mungkar sampai kepada kalian. Itu semua berkat perjuangan Rasulullah. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan, kalian lebih berat kepada urusan dunia daripada urusan-urusan yang menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya acara Maulid yang mulia ini, maka jadilah kita umat Nabi yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya, dengan taat kepada aturan-aturannya, dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh. Kenapa? Karena para ulama itu adalah pewaris daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah ilmu yang dibawa oleh para ulama. Oleh karenanya, jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang sekarang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pagi siang sore malam cari uang, pagi siang sore malam cari harta, pagi siang sore malam melayani dunia, pagi siang sore malam jadi budak-budak dunia. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tetapi sorga yang belum dijamin kamu tidak sungguh-sungguh untuk mencarinya. Kebalik, urusan akhirat yang belum dijamin harusnya kita bersungguh-sungguh. Urusan dunia, rezeki yang telah ditanggung oleh Allah harusnya biasa-biasa saja. Oleh karenanya, tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Maksudnya apa? Sebelum mati, saudara-saudara. Wabana gabrahu gablaan yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya bangun kubur? Maksudnya membangun kubur bukan berarti menggali kubur, tetapi siapkan bekal-bekal untuk kau bawa ke dalam kubur. Karena dunia tempat memanen,
kubur apa dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Dalam kubur engkau sendiri, engkau sunyi, engkau sepi, tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, engkau sunyi, engkau sepi. Temanmu adalah amal-amal yang engkau tanam ketika engkau hidup di dunia. Maka siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Islam ini 1440 Hijriah, kita harus menjadi orang-orang yang hijrah. Jangan sama dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dan tahun sekarang sama, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, tidak bertambah ketakwaan, maka berarti selama 1 tahun kemarin kita tidak mendapatkan keberkahan. Sebab kenapa? Al-barakah, keberkahan itu bukan bertambah harta, bukan bertambah umur, bukan bertambah waktu. Al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Barakah adalah bertambahnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah engkau. Sebab ketika kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrah Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab Hijriah, tahun Hijriah itu diambil dari kata hijrah, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tarikh Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, dalam kitab tarikh Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, dijelaskan dulu orang Arab jahiliyah, bahkan sampai di zaman Nabi, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab di tahun kedua menjabat sebagai khalifah, umat Islam tidak punya tahun. Jadi umat Islam itu nggak punya tahun. Mereka pakai kalender Komariah berdasarkan hitungan bulan. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tapi tidak ada tahun. Sehingga ketika itu penamaan tahun, mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wasummiya amal fil li'ana malikal habasyah ja'a ilal Makkah wa kana fihi filun adim lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut Raja Habasyah datang ke Mekah menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan gajah yang besar. Sepanjang tahun kejadian terbesar adalah datangnya pasukan gajah. Makanya tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Izni, tahun izin. Kenapa dinamakan tahun izin? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu Mekah banjir, sehingga Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak, kemudian diperbaharui dan diperbaiki. Begitu terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda. Sanatul Zilzal, Sanatul Zalazil, Sanatul Tamhis, terus sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua, ketika itu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isi suratnya, intahu yu'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban walam nadri ayu syai'in na'mal ahwa Sya'banul madi, Sya'banul an, atau Sya'ban istiqbal. Kata-kata apa dalam kitab beliau Abu Musa al-Ash'ari berkata, sesungguhnya didatangkan kepada kami sebuah tulisan yang berasal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dalam tulisan tersebut, dalam surat tersebut tertulis bulannya bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena tidak ada tahunnya ketika itu.
hanya tulis Sya'ban, nggak tahu Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Ketika Sayyidina Umar mendengar tersebut, beliau berkata apa? Do'u linnas syai'an li'arifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengenal. Maksudnya apa? Bikin kalender, bikin tahun buat umat Islam. Fa'istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Ketika beliau bermusyawarah, ada sahabat yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari wafatnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dari sekian banyak usulan, usulan yang diterima adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan beliau? Usulan beliau, tetapkan tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Maksudnya mulai dari hijrah, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ditetapkanlah tahun Hijriyah diambil dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah asal usul peletakan dan penamaan daripada tahun Hijriyah. Makanya ketika berbicara tentang tahun baru Islam, tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa itu hijrah? Hijrah, para ulama berbeda pendapat tentang hijrah. Al-Imam Suyuti, beliau berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan lithani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittibari fi dzatillah. Terlalu panjang kalau saya mau jelaskan dan saya artikan. Intinya saja, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hijrah menurut Nabi? Al-muhajir man hajara ila mana Allahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, kamu tinggalkan mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tinggalkan zina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, maka kamu orang yang berhijrah. Allah larang korupsi, Allah larang mencuri, Allah larang terima atau menyuap atau menerima suap, kamu tidak terima itu, kamu tidak melakukan itu, maka kamu orang yang berhijrah. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang tersebut disebut orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tahun baru Islam 1440 Hijriah ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Dari keterpurukan menuju kebangkitan. Hijrah dari apa? Dari malas ibadah menuju giat dan rajin beribadah kepada Allah. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan dosa menuju pintu pengampunan dan taubat. Hijrah dari apa? Hijrah dari presiden lama menuju 2019 ganti presiden. Saya tanya masyarakat Langsa, 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Kurang keras. Hijrah apa bukan? Jadi kalau saya bahas 2019 ganti presiden, berarti saya lagi bahas hijrah, betul? Berarti melenceng tidak dengan apa yang tadi saya sampaikan? Melenceng apa tidak? Saya tanya, mau saya bahas 2019 ganti presiden? Mau saya bahas 2019 ganti presiden, namanya apa? Namanya apa? Itu namanya hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari pemimpin lama menuju pemimpin baru. Hijrah dari presiden yang kalau berkata suka berdusta menuju presiden yang berkata jujur, itu namanya hijrah. Dari presiden yang dimana kalau diberi amanat dia khianat. Hijrah
berpindah menuju presiden yang kalau diberi amanat dia tidak khianat. Itu namanya hijrah. Dari presiden yang kalau berkata, kalau berjanji suka mengingkari, menuju presiden yang kalau berkata tidak, apa yang kalau berjanji tidak pernah diingkari. Itu namanya Sebelum saya bahas tentang itu, saya ingin kemukakan 3 pendapat, saudara-saudara. Orang Aceh, orang Langsa, kamu perhatikan betul-betul apa 3 yang ingin saya sampaikan ini agar kamu tidak salah mengartikan. Yang pertama, yaitu makalah daripada Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Masyarakat Langsa tahu siapa Abu Aswad Ad-Du'ali? Siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali itu pengarang ilmu nahwu. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, para pemerintah, polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, mereka yang mengatur negara, mengatur masyarakat, mengatur rakyat. Terus siapa yang mengatur mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, mereka lah yang bisa mengatur para pemerintah dan para penguasa, saudara-saudara. Jadi yang namanya kiai, yang namanya ulama itu ngatur pemerintah, bukan ulamanya diatur sama pejabat, saudara-saudara. Yang namanya tuan guru itu, yang namanya kiai itu ngatur pejabat, bukan diatur sama pejabat. Yang namanya kiai ngatur presiden, bukan diatur sama presiden, bukan. Sampai-sampai dijelaskan khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik raja, sebaik-baik penguasa adalah para raja, para penguasa yang mendatangi para ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, sebejat-bejatnya ulama, alladzina ya'tunal umara, adalah para ulama yang mendatangi para penguasa. Ulama yang mendatangi pejabat bihaqiyatul dunia dengan tujuan mencari dunia, cari harta, cari pangkat, cari jabatan, cari kursi, cari kekuasaan. Mereka yang seharusnya masuk dalam pemerintahan untuk menasihati para ulama, untuk menasihati para pemerintah, untuk menasihati para kiai, untuk menasihati para presiden, untuk menasihati para pemerintah, tetapi mereka masuk ke dalam lingkungan tersebut malah ikut-ikutan kotor, malah ikut-ikutan sebagaimana mereka alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Mereka para ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa bilang A, mereka akan cari-cari dalil, padahal mereka tahu ini A salah, A ini salah, tetapi mereka akan cari dalil. Untuk apa? Untuk membenarkan yang salah daripada penguasa, untuk menghalalkan yang haram daripada yang salah tersebut, untuk menghakkan yang batil daripada penguasa tersebut. Oleh karenanya, intinya besok pada 2019 hanya ada 2 pilihan, saudara-saudara. Yang pertama yaitu kiai pilihan presiden, ulama pilihannya presiden. Yang kedua, presiden pilihannya ulama. Saya tanya masyarakat Langsa, yang satu ulama pilihan presiden, yang kedua presiden pilihannya ulama. Saya tanya, jawab yang jujur, mana yang lebih baik, 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 2. Mana yang lebih bagus, 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 2. 1 adalah ulama pilihan presiden, 2 adalah presiden pilihan ulama. Mana yang harus dipilih, 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 1 apa 2? Saudara-saudara, suara-suara kalian yang akan menentukan besok baik buruknya Indonesia. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok Indonesia
akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Dan kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, jikalau kalian semua ingin Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang jaya, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya, sejahtera ekonominya, jikalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang tidak menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada negara-negara asing, menjadi negara yang dimana tidak membiarkan perusahaan-perusahaan asing merampok, mencuri kekayaan alamnya. Kalau kalian ingin negara Indonesia menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak tunduk kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang disegani oleh negara-negara asing. Jikalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi, jikalau kalian ingin Indonesia ke depan menjadi negara yang melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Hindunya, Budanya, menjadi negara yang melindungi seluruh suku, bangsa dan rakyatnya, menjadi negara yang memperlakukan seluruh agama, suku, budaya yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya, hukumnya tajam di atas dan tajam di bawah. Jikalau engkau ingin Indonesia menjadi negara yang dimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau ini yang kalian inginkan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kalian para kepala-kepala keluarga harus kalian jadikan rumah-rumah tangga kalian, kalian para tokoh-tokoh masyarakat jadikan desa kalian, kampung kalian, kota kalian, kalian para ulama, para tuan guru jadikan pondok pesantren kalian, majelis taklim kalian, masjid kalian, musola kalian, lahan dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Saya tanya masyarakat Langsa 2019, masyarakat Langsa 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Masyarakat Langsa kurang keras. Ganti atau tidak? Ganti atau tidak? Loh, kenapa ya? Presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pemberi janji palsu, presiden pengkhianat, presiden kacung, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat menderita, di saat rakyat pengangguran. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebelum jadi presiden keluar masuk gorong-gorong, sebelum jadi presiden naik turun becak, sebelum jadi presiden keluar masuk pasar, sebelum jadi presiden berkata, oh saya kalau ada yang demo silahkan, nanti saya suruh masuk ke istana, saya ajak makan bareng. Kemudian 411, tragedi 411, umat Islam, jutaan umat Islam datang di depan istana presiden meminta keadilan darinya, malah dianya lari, dianya kabur, takut semua. Sebelum jadi berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya. Memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana, pakaiannya sederhana, tahu-tahu BBM naik, betul, listrik naik, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang menderita tambah menderita.
yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Banyak rakyat susah. Makanya saya sampaikan, kalau para pahlawan-pahlawan zaman dulu, para pahlawan, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah demi rakyat, demi bangsa, demi Indonesia. Itu pahlawan zaman dahulu. Pejabat-pejabat sekarang, mereka korbankan rakyat, mereka korbankan bangsa, mereka korbankan negara. Indonesia yang jadi korban, merah putih yang jadi korban, rakyat yang jadi korban. Mereka korbankan kita rakyat untuk kepentingan buruk dan partainya, saudara-saudara. Makanya tidak ada cara lain. 2019 tanya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Langsa, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai, pilih apa tidak? Ibu-ibu Kiai, pilih apa tidak? Cucu Nabi, Habib, cucunya Rasulullah, pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Loh Habib, kenapa nggak pilih Jokowi? Jokowi kan wakilnya Kiai. Hei, siapapun wakilnya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau syekh, mau abuya, semulia apapun garis keturunannya, semulia apapun nasabnya, mau Habib, mau Sayyid, mau Syarif, kalau mereka diusung oleh partai-partai pendukung penista agama, maka kita sebagai umat harus kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang tanya dalilnya gampang. Kalau ada yang tanya, loh kenapa nggak pilih Jokowi? Kan wakilnya ulama. Bilang di dalam kitab Tasbitul Fuad, kitab apa? Kurang keras, kitab apa? Dalam kitab Tasbitul Fuad karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu panjang, itu di akhir beliau jelaskan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Ya, semua ikut saya. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pimpinannya berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Pimpinannya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Saya tanya, partai yang mengusung mereka berdua partai apa? Ayo jangan takut. Masa orang Aceh takut? Setahu saya orang Aceh itu berani-berani. Kalau ada orang Aceh takut, diragukan Acehnya itu. Aceh itu kalau penakut itu. Jawab yang keras, saya tanya, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menyudutkan Islam, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI, partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Jangan takut, ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Ketuanya udah rusak, pimpinannya udah rusak. Siapapun yang diangkat mereka, saya kasih tahu sama kamu, calon, ya, calon itu kacung partai. Calon itu mutabe, pengikut siapa? Pengikut roisahnya, pengikut emaknya. Emak bilang A, emak bilang A, walaupun A itu berlawanan dengan keyakinannya, berlawanan dengan hatinya, berlawanan, tetap mereka bakal mak, bakal nurut sama emaknya. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh, kamu tahu Kapitra tahu? Pengacara Habib Rizik itu Kapitra dulu bela Habib Rizik mati-matian, bela mati-matian.
begitu diangkat oleh PDI menjadi calon legislatif, apa namanya, caleg dari Dapil Riau, ya, di Kapitra dulu pengacara Habib Rizik, diangkat oleh PDI jadi caleg Dapil Riau, langsung berubah 9.999 derajat melawan Habib Rizik, saudara-saudara. Itu satu contoh, orang dekat saja bisa berubah gara-gara diangkat oleh partai yang tidak benar, betul? Oleh karena saya tanya, 2019 masyarakat Aceh 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Oh, dihalangi polisi gimana? Ayo gimana ayo? Saya tanya orang Aceh, kalau 2019 ganti presiden terus dihalangi polisi, dibubarin polisi, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kemarin di Surabaya, di Riau, ya, Surabaya, Riau, Tangerang Selatan, sampai-sampai ada santri yang kena pukul oleh polisi, saudara-saudara. Acara 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, tetapi acara 2019 tetap Jokowi dibiarkan, bahkan dilindungi. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Insya Allah polisi di sini nggak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini insya Allah polisinya polisi baik, polisinya polisi yang adil insya Allah. 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, giliran 2019 tetap Jokowi dibiarkan. Adil apa tidak? Polisinya kurang ajar apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Kalian harusnya adil dong, betul? Kalau 2019 ganti presiden kalian bubarkan, 2019 tetap Jokowi juga bubarkan, betul? Sebab dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, saudara-saudara. Ini enggak, 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi malah dilindungin. Kalian pendukung Jokowi, kami ini nggak suka perang, kami nggak mau perang, kami nggak mau ribut, betul? Kita cinta damai, betul? Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, main yang bagus dong. Jangan sewa oknum-oknum polisi, bayar oknum polisi, bayar preman bayaran, bayar ormas bayaran, buat menangkan acara. Jangan. Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, ya gampang, kalian bikin aja acara sendiri. Acara apa kek? 2019 tetap si cungkring, apa kek kalian bikin? 2019 tetap si anak emak, 2019 tetap si unyil, 2019 tetap si muka polos otak iblis, atau apa kek? Jangan main-main bubarkan, betul? Betul? Polisi harus adil, polisi harus jadi wasit, betul? Saya tanya, wasit boleh nggak ikut main bola? Wasit main bola boleh apa tidak? Wasit ikut tendang bola boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Andaikan wasit ikut main bola, membela klub bola sebelah apa? Membela klub bola sebelah kiri, kira-kira penonton sebelah kanan turun apa tidak? Turun apa tidak? Diapain tuh polisi? Diapain? Dikeroyok, betul? Kalian polisi itu pelayan rakyat, harus melayani masyarakat. Kalian para polisi anak kandung rakyat. Seragam kalian, baju kalian, gaji kalian, rumah kalian, kendaraan kalian dari keringat dan daki rakyat. Harusnya kalian perlakukan rakyat dengan mulia, bukan seperti binatang. Kalian harus adil, betul? Hukum tuh harus tajam di atas, tajam di bawah, betul? Makanya saya heran sama orang yang anti sama syariat Islam.
Saya heran betul, mereka takut sama syariat Islam. Makanya orang-orang kadang kalau ngeliat kamu orang mana, orang Aceh, aduh takut saya. Di sana kan syariat Islam berlaku, mencuri dipotong tangannya, anti sama syariat Islam. Padahal saya kasih tahu sama kamu bagaimana rahmatnya syariat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ini ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Ketika beliau jadi khalifah, itu Amr bin As adalah gubernur Mesir ketika itu. Nah, di Mesir itu banyak orang-orang Kristen. Nah, ketika itu Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bikin masjid, tiba-tiba ada rumahnya orang Yahudi. Amr bin As bawa uang, Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah karena mau dibangun masjid. Katanya Yahudi, ini satu-satunya rumah peninggalan orang tuaku, tidak akan saya jual berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As. Kata Amr bin As apa? Hancurin rumahnya, bangun masjid. Ini Yahudi pergi ke Madinah, ngadu sama Khalifah Umar bin Khattab. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ada apa? Katanya Yahudi, wahai Khalifah, aku rakyatmu, aku adalah seorang Yahudi, tetapi aku adalah rakyatmu. Gubernur Amr bin As, dia merobohkan rumahku untuk dibikin masjid. Aku minta keadilan darimu, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Marah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ambil tulang onta, dia ambil tulang onta, kemudian dia ambil pedangnya, dia ambil pedang, dia bikin kayak huruf alif, dia garis itu tulang onta kayak huruf alif, terus di bawahnya dibikin garis melintang kayak kasroh gitu, kayak melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Ini Yahudi bawa ini tulang onta tadi ke Amr bin As. Ketika dibawa, wahai Amr bin As, ini ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dilihat, kaget Amr bin As. Kata ini Yahudi, aku tidak pernah melihat engkau setakut ini, wahai Amr bin As. Kata Amr bin As, ya, ini teguran dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus maksudnya apa? Bahwasanya tulang ini, artinya ini tulang, aku nantinya bakal mati, maka janganlah aku bangga dengan pangkat dan jabatanku. Terus maksudnya ini garis huruf kayak huruf alif apa? Aku harus menerapkan hukum seadil-adilnya, tajam di atas dan tajam di bawah. Tidak boleh hukum hanya tajam kepada yang Kristen, ya, kemudian tumpul kepada yang Muslim. Sebaliknya, tidak boleh hukum hanya tajam kepada yang Muslim terus tumpul kepada yang Kristen. Hukum harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Terus maksudnya kasroh ini apa? Apa maksudnya garis melintang ini apa? Kalau aku tidak adil, maka Khalifah Umar bin Khattab tidak segan-segan akan menggorok leherku. Apa kata Amr bin As? Padahal udah dibangun ini pondasi masjid udah dibangun. Kata Amr bin As apa? Bongkar ini pondasi masjid dan bangun lagi rumah ini Yahudi. Lihat, begitu rahmat dan adilnya Islam, begitu rahmat dan adilnya syariat Islam. Akhirnya kata Yahudi apa? Tidak usah kau bongkar, saksikanlah dengan adilnya Islam bahwasanya aku mengikuti agama yang kalian anut, yakni aku masuk ke dalam agama Islam. Itu syariat Islam, betul. Jadi salah orang yang ketakutan dengan syariat Islam. Makanya kalian polisi harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Jangan ikut-ikutan turun ke lapangan, betul. Kami umat Islam tidak akan tinggal diam. Kami sampaikan, kalian para kepolisian, kalian para preman bayaran, kalian para ormas-ormas bayaran, demi Allah, kalau kalian sudah turun ke lapangan untuk ikut bermain, melawan dan menghadang, kami tidak akan tinggal diam. Kami umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, akan turun ke lapangan, angkat senjata sampai ke depan. Saya tanya, masyarakat Aceh cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Umat Islam nggak suka cari musuh, betul? Betul. Tapi kalau musuh datang duluan,
musuh melawan duluan, musuh menghajar duluan, musuh menghadang duluan. Umat Islam Aceh maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Sampaikan kepada mereka, hei, kami tidak pernah cari musuh, kami cinta damai, kami agama rahmat. Tapi kalau musuh datang duluan, menghadang duluan, melawan duluan, demi Allah kami akan maju, takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap hancur demi Islam, siap binasa demi Islam. Masyarakat Aceh siap bela Allah, siap bela Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, kita tidak akan membiarkan kezaliman dari manapun kezaliman itu datang. Betul? Betul? Kita tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari musuh. Betul? Ada musuh nih kita nggak suka, tapi dia berbuat yang benar, maka kebenaran yang dia perbuat tidak akan kita salahkan, tapi akan kita benarkan. Betul? Ada sahabat nih, sahabat berbuat salah, kesalahan yang ia lakukan juga tidak akan kita benarkan. Betul? Jadi kebenaran walaupun datangnya dari musuh akan kita benarkan, kesalahan walaupun datangnya dari orang dekat kita tetapi akan kita salahkan. Betul? Ini namanya adilnya Islam. Oleh karenanya kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melalui hasil ijtima ulama 2 kemarin, bahwasanya kami nurut, kami tunduk dan taat kepada para ulama-ulama kami, khususnya yaitu guru kami, imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, yang dimana saudara-saudara, hasil dari ijtima ulama kemarin, umat Islam pada 2019 nanti akan memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tetapi kami sampaikan kepada Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno, kami umat Islam, kami para santri dan beliau-beliau para ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib akan memperjuangkan kemenanganmu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan segala cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kalian pada 2019 nanti. Dengan izin Allah kalian menang. Amin. Amin. Kita menang. Amin. 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 Kemudian setelah kalian menang, setelah Allah berikan kemenangan, ternyata kalian khianati ulama kami, kalian khianati habaib kami, kalian khianati Habib Rizik kami, kalian khianati umat Islam, kalian khianati masyarakat rakyat, kalian khianati bangsa, kalian khianati negara. Demi Allah, kami yang naikkan kalian berdua, kami juga yang akan turunkan saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir terus dari tadi. Lanjut sampai pagi. Masyarakat Langsa yang saya muliakan, saya ini sebenarnya tidak bisa hadir. Semalam itu anak saya dirawat di rumah sakit, bayi umur 6 bulan masuk rumah sakit dirawat sampai sekarang. Saya baru pulang ceramah dari Lombok. Saya nyampe dari Lombok itu pesawat tadi malam sampai Jakarta jam 11 malam. Langsung saya ke rumah sakit.
Saya mikir mau datang apa enggak ini ke Langsa. Saya punya anak Ali masuk rumah sakit. Bagaimana? Tetapi tetap saya datang karena kecintaan saya kepada umat Islam Aceh khususnya Langsa lebih besar daripada kecintaan saya kepada keluarga, anak dan istri saya. Oleh karenanya terakhir yang ingin saya sampaikan, biasanya saya itu kalau habis ceramah besoknya panitia didatengin sama polisi. Ayo, jangan takut. Biasanya begitu Pak Wali. Kalau di Jakarta itu Pak Wali, panitia itu saya habis ceramah udah besok dipanggil ke kantor polisi mereka. Makanya saya mau bilang duluan. Ini Aceh. Sebab kadang malah ada, perhatikan, malah ada panitia. Kamu yang ceramah siapa? Habib Bahar. Aduh, kenapa kamu undang itu Habib radikal itu. Itu Habib teroris itu. Nih, kalau kamu mau undang, tanda tangan dulu. Ada syarat-syarat. Habib Bahar nggak boleh bahas presiden, nggak boleh hina Jokowi, nggak boleh hina Mak Banteng. Nggak boleh ceramahnya keras-keras. Oh, polisi mau atur-atur saya ceramah. Kalau polisi mau atur-atur saya ceramah, jangan suruh saya ceramah, suruh polisinya naik ceramah di atas sini. Orang ceramah mau diatur-atur, saya ini nggak bisa diatur. Dulu pernah ada satu jenderal polisi, saya tidak sebut namanya. Ini jenderal datang ke satu Habib, saya juga nggak sebut namanya ini Habib. Ini jenderal bilang, Habib, tolong Habib nasihatin Habib Bahar itu. Tolong jangan suruh keras-keras Habib. Apa katanya Habib? Kamu tahu jenderal, yang bisa nasihatin dia belum ada di muka bumi ini. Iyalah sendiri. Belum Allah ciptain. Maksudnya apa? Saya sudah capek kasih nasihat sama dia, gak ada yang dia dengar. Apalagi ini polisi-polisi mau nasihatin saya, mau suruh lembar-lembar. Kalau mau ngatur-ngatur saya ceramah, suruh mereka naik di atas panggung ceramah, jangan saya. Sekarang saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi Langsa yang terhormat, tapi saya yakin polisi sini nggak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini pro kepada Islam, pro ulama. Tapi andaikan kan ada juga yang begitu. Nggak semua polisi itu juga baik. Andaikan bapak-bapak polisi mau teror panitia, mau ancam panitia, mau tanya-tanya panitia, mau tangkap panitia, jangan teror mereka, jangan ancam mereka, jangan tangkap mereka. Kalau mau ancam, mau teror, mau tangkap, mau penjarakan, ancam, teror, tangkap, dan penjarakan saya Bahar bin Smith. Makanya saya wasiatkan, saya sampaikan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Aceh, wahai para Aceh, wahai pemuda-pemudi Aceh, di dalam darah kalian mengalir darah-darah pejuang muslim Aceh. Wahai para pemuda-pemudi Aceh, saya sampaikan kepada kalian, jikalau satu saat nanti saya ditangkap, saya dipenjara, saya diracun, saya diculik, saya dipotong-potong, saya dihilangkan, atau saya dibunuh, berjanjilah, bersumpahlah kalian, wahai pemuda-pemudi yang dalam darah kalian mengalir darah para pejuang Aceh, jikalau satu saat nanti saya ditangkap, saya dipenjara, saya diasingkan, saya dicincang, saya diracun, saya dibunuh karena menyampaikan kebenaran, maka berjanjilah demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami lakukan. Umat Islam Aceh siap sampaikan kebenaran, siap
kebatilan, siap menghancurkan kezaliman, siap binasa demi Islam, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih, siap berdarah, siap tidak tunduk kepada kebatilan, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Hidup Aceh Darussalam, hidup Aceh, hidup Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada umat Islam, Allah berikan Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah. Allah menangkan presiden pilihan ulama, Allah menangkan Prabowo Sandi pada 2019. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa zakil mawazana wa haqiq imana wa anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin, fansur 'alal qaumil zalimin wal qaumil munafiqin wal fasikin wal fajirin. Ya Rabbana syarifna wa karibna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang terkena tsunami dan gempa bumi di Palu dan Sulawesi, Donggala, Lombok. Mudah-mudahan Allah angkat dan Allah ringankan segala beban-beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama orang-orang sini, Lamno itu jauh dari sini, Lamno? Jauh. Katanya perempuannya cantik-cantik di Lamno. Matanya biru-biru katanya. Ada di sini yang matanya biru. Kalau ada saya mau nikahin. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wali Kota Langsung yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara Tabligh Akbar dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah bersama Al-Fadil Al-Mukarram As-Sayyid Habib Bahar bin Smith. Hadirin, demikianlah rangkaian acara pada malam hari yang berbahagia ini. Saya Rizky Armanda selaku Master of Ceremonial mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a Syahidati Ya Rasulullah. Shah